Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna minal khuyala'i ma yuhibbuhallahu wa minha ma yubghiduhallah. Ammal khuyala allati yuhibbuhallahu ta'ala fal ikhtiyalu bis sadaqah wa ikhtiyalur rajuli binafsihi indaliko. Wa ammal khuyala allati yubghiduhallahu ta'ala fal ikhtiyal bil baghi wal fujur. Allahumma ftah lana ya Allah biutul arifin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika ilaihi abadan abada. Ya Allah, terangilah hati kami sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan sinar mataharimu selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang Allah muliakan, ada salah satu sabda Rasulullah SAW mengenai ada dua kebanggaan diri yang dicintai Allah dan yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika seseorang membanggakan diri, itu ada yang dibenci oleh Allah dan ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita simak satu persatu isi kandungan hadis Nabi ini. Inna minal khuyala ma yuhibbuhallah wa minha ma yubghiduhallah. Ketahuilah, sesungguhnya membanggakan diri kita sendiri ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Amal khuyala ullati yuhibbuhallah fal ikhtiyal bis sadaqah wa ikhtiyalur rajuli binafsihi indaliko. Yang pertama, ada sifat membanggakan diri tapi ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua perkara ketika kita membanggakan diri dicintai oleh Allah, sama sekali ini tidak dosa dan tidak menimbulkan kutukan dari Allah. Yang pertama, fakhtiyalu bis sodakoh. Kita bangga dengan sodakoh. Misalkan, alhamdulillah walaupun kita hidup serba kekurangan, tapi saya alhamdulillah masih bisa bersodakoh. Masih banyak orang lain yang hidupnya mapan, segala kemauan tercapai tapi tidak pernah bersodakoh. Tapi alhamdulillah dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hidup saya serba kekurangan, tapi saya masih sempat untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain. Karena apabila misalkan kemiskinan menjadi modal untuk tidak bersodakoh, itu orang miskin selamanya tidak akan bersodakoh. Memberi adalah sikap mulia dan hebat. Masya Allah. Jadi apabila seseorang bangga dengan sodakohnya, ini bangga di sini berarti bukan berarti mau dilihat. Ada kesan bahagia dalam hati. Bangga dengan sodakoh. Misalkan ada di suatu tempat DKM atau panitia pembangunan masjid mengumumkan kepada warga masyarakat, masjid ini misalkan dibangun sekian lama tidak selesai, sehingga kata DKM, kata panitia pembangunan masjid, saya mengumpulkan warga sekalian
untuk melelang dana yang harus dihabiskan untuk penyelesaian finishing masjid. Masya Allah, ada misalkan orang yang bersodakoh 100.000, tapi kita mau memberi lebih daripada 100.000, tidak seperti orang lain, karena mereka mengukur diri sendiri. Orang lain aja misalkan hidupnya yang pas-pasan masih mampu 100.000. Kalau saya, kebetulan saya ada rezeki yang lebih besar, sehingga tidak mungkin saya tega untuk memberikan ke masjid cuma 100.000, karena titel saya itu siapa. Maka dengan bangganya dalam hati, orang lain memberikan 100.000 rupiah karena ukuran ekonomi ada di atas, maka orang itu memberikan 1 juta rupiah atau lebih. Ketika seseorang bersodakoh lebih daripada orang yang berikan kepada masjid, ada kesan bangga dalam hati. Itu kebanggaan dalam hati tidaklah berdosa dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata orang itu, walaupun misalkan banyak orang yang lebih kaya daripada saya ternyata tidak mau bersodakoh, saya alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi. Dan semata-mata tidak mungkin hati saya ingin berbagi tanpa taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memberi berarti kita ada sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membanggakan diri seseorang itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahtiyalur rajuli binafsi indaliko. Ketika seorang tentara dalam perang merasa bangga yang paling gagah, perlihatkanlah kegagahan ketika di medan perang. Jangan sampai seorang tentara, seorang polisi masuk medan perang, lihat musuh memperlihatkan kerendahan dirinya. Itu salah besar. Ada semacam membanggakan diri, saya merasa lebih gagah, saya merasa lebih mampu untuk maju paling depan untuk menghadang musuh. Nah, itu membanggakan diri tersebut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak layak, tidak etis kalau seseorang misalkan mau bertanding di atas ring, mau bertinju misalkan, lihat musuhnya memperlihatkan kerendahan dirinya, itu bukan pada tempatnya. Ketika kita mau berperang, perlihatkanlah bahwa kita yang paling gagah, musuh lemah di hadapan kita, baru itu hebat. Nah, ketika kita bangga dengan kegagahan diri sendiri untuk diperlihatkan kepada musuh-musuh kita, itulah membanggakan diri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan. Yang kedua, ada membanggakan diri tapi ini dibenci oleh Allah. Wa ammal khuyala ullati yubghiduhallah fal ikhtiyal fil baghi wal fujur. Ada membanggakan diri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fil baghi wal fujur, ketika seseorang melakukan dosa-dosa. Membanggakan dosa-dosa. Misalkan ada bapak-bapak yang sudah insaf. Kebetulan waktu masa mudanya selalu meneguk minuman keras terus. Sampai 3 botol, 4 botol itu tidak teler. Tidak goyah misalkan. Tetap aja tegar, tidak mabuk. Lalu melihat anak-anak ABG yang baru belajar bermabuk-mabukan misalkan. Na'udzubillah. Nah, baru meneguk 1 botol, udah kelabakan, udah pingsan. Kata si bapak-bapak yang sudah insaf, kamu baru 1 botol sudah pingsan, udah kelabakan. Saya waktu muda meneguk minuman keras 3 botol, diteguk oleh saya sendiri, saya tidak apa-apa. Kamu mah baru segitu aja. Nah, itu membanggakan diri yang paling dikutuk oleh Allah dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalkan seseorang melakukan kejahatan pencurian. Ada seorang misalkan mencuri ayam 1, tertangkap sama polisi. Lalu ketemu sama maling yang lebih senior.
Nah, kata Mali yang senior, wah kamu baru mencuri ayam aja sudah tertangkap polisi. Saya lebih daripada satu ayam, satu truk ayam mencuri gak tertangkap polisi. Itu seakan-akan kesannya memberi semangat kepada juniornya. Masya Allah, ketika kita membanggakan dengan dosa-dosa, maka membanggakan diri karena dosa, itulah membanggakan diri yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam dunia perjudian, ada orang yang masa mudanya selalu memberikan resiko kepada keluarganya dengan hasil perjudian. Sampai-sampai satu malam menghabiskan puluhan juta rupiah dihabiskan di meja judi satu malaman. Lalu melihat rekan-rekannya yang masih belajar di meja judi, baru 1 juta, 2 juta sudah kelabakan karena judinya kalah. Lalu orang itu berkata kepada juniornya, kamu di meja judi baru kalah 2 juta sudah kelabakan. Kalau saya dulu sampai 50 juta, saya mah gak apa-apa. Nah, itu membanggakan diri semacam itu sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikutuk oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ada seorang preman yang pernah juga misalkan membunuh karena memang hidupnya di lingkungan keras sehingga pertengkaran itu sering terjadi. Bahkan orang tersebut pernah juga misalkan membunuh sampai 3 kali. Lalu berkata kepada juniornya yang baru membunuh 1 kali misalkan, kamu membunuh 1 kali aja udah sedih, jangan ada penyesalan katanya. Saya juga udah membunuh 3 kali, saya tetap tegar. Nah, itu seakan-akan memberikan semangat. Bangga membunuh 3 kali, tidak ada merasa penyesalan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, rupanya cukup sekian tausiah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian, agar kita mendapatkan pahala sodakoh. Sebarkanlah tausiah ini, insya Allah dengan menyebarkan ilmu kepada orang lain. Sebaik-baiknya pemberian adalah bersodakoh dengan ilmu. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.